Welcome semuanya. Kalau kalian masih baru di sini, nama saya Rizky Aditama. Kita dari Bull Trader FX. Di setiap Selasa kita akan kasihkan prediksi market untuk kalian dan juga kita akan jawab pertanyaan kalian di YouTube ataupun di Instagram. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah dan juga subscribe channel ini. Pertanyaan dari Instagram lumayan banyak untuk hari ini. Cara trading multi-time frame gimana mas agar psikologi terjaga ketika floating? Cara untuk trading multi-time frame is really simple. Jadi H4 ke atas itu biasanya untuk tren kita. Kita tahu trennya itu bagaimana, dia akan membuat coding apa. Untuk time frame kecil, kita untuk eksekusi. Nah, jadi itu harus dibedain tuh. Kemudian ada lagi cara untuk terjaga ketika floating. Ini floating minus atau floating plus. Kalau floating plus kita bisa pakai namanya stop loss plus. Kalau floating minus ya kalian kan sudah ada stop loss tuh. Risk ratio 1/2. Jadi let it go. Yang kedua, win rate ideal dari Pak Ramadana 31. It's not about the win rate. Win rate is penting, 50% ke atas is good. Tetapi yang paling penting adalah money management dan risk management. Risk management di sini idealnya adalah 1/2 minimal. Jadi itu bukan maksimal tuh, minimal 1/2 untuk yang ideal. Pair terbaik yang mudah dianalisa secara teknikal dari Bu Febria 7. Pair kalau buat pemula itu cari yang slowly pergerakannya dan enak dilihat untuk trennya. Contoh ada Euro USD, Australian Dollar, itu pergerakannya juga nyantai. Nggak begitu ada kayak spike kayak gold, GBP, AUD itu agak volatil. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Jadi kalau dibilang pair untuk pemula, Euro USD is good, Australian Dollar is good. Kemudian apalagi Euro USD, AUD USD, Euro Yen is good as well, USD JPY itu juga lumayan santai. Biasanya open position di time frame berapa Om? Biasanya saya lihat di semua time frame terlebih dahulu, weekly, daily, 4 hours terlebih dahulu, kemudian saya open posisi di M30 atau M15 biasanya itu. Mas, trade time frame kecil valid. Oke, bukannya time frame besar lebih valid. Nah, jadi ini harus dibedain. Untuk time frame besar, kita harus tahu tren besarnya itu bagaimana. Misalkan dia akan membuat higher low sekarang, atau dia sudah membuat higher low. Berarti di time frame kecil kita hanya mencari setup untuk menerangkan kepada kita bahwa setup itu sekarang bearish berubah menjadi bullish di time frame kecil. Jadi kita bisa eksekusi di sana dengan stop loss yang sangat kecil karena kita entry-nya di time frame kecil, not di time frame besar. Jadi itu sih jawabannya. Info atau fundamental yang saya suka, yang dipakai di mana Mas? Dari Pak Rahmat Alif. Kita biasanya pakai Forex Factory, tapi kalau untuk globalnya atau makroekonominya biasanya kita pakai Google aja, cari USD News atau Pound News atau London Economy News seperti itu. Nggak terlalu fancy juga. Rilis ebook Mas, khusus analisa chart. Saya nggak bisa nulis Pak. Saya nggak bisa nulis. Sebisanya bikin video. Jadi makanya kenapa orang yang di Bull Trader kita kasih video yang bagus-bagus karena saya nggak bisa nulis. Sistem Bull Trader apa harus depan chart terus? No. Sebenarnya kalau kalian trading 24 jam, it doesn't make sense. Karena pergerakan push fall market hanya di session tertentu. Jadi kalau kalian hanya kalau dibilang ya, trading 24 jam, it doesn't make sense for me, for everyone. Jadi manfaatin untuk session
Itu sangat penting karena setiap session itu pasti ada push, entah itu push up, entah itu push down. Jadi push itu harus kalian manfaatin di situ. Oke. Kapan slot buka join dibuka? Slot. Jadi full trader, kalau kalian tahu pasti kita nggak selalu buka member. Ketika kita buka paling cuma kita buka berapa jam aja pendaftarannya, terus kita tutup. Untuk yang kedepannya masih belum tahu, jadi ditunggu saja. Selain NFP, berita apa lagi membuat pergerakan harga tajam di USA, Australia, Eropa? Sebenarnya bukan masalah NFP-nya yang membuat tajam, tapi hasil dari NFP-nya yang membuat tajam. Walaupun unemployment unemployment rate itu kalau dia menanjak tajam dari segini naik jadi segini, itu pasti bergerak di market juga sangat volatil. Jadi bukan masalah beritanya, tetapi masalah hasil dari berita itu yang membuat tajam. Oke, that's all. Aku nggak bisa jawab semua pertanyaan. Jadi silahkan komen di bawah supaya kita jawab pertanyaan Anda untuk video kedepannya. Kita lanjut ke prediksi Sabtu kemarin. Kita kasih prediksi. Boom, dia up, dia down. What will happen next? Kita bisa lihat di area sini, area daily. Jadi kalau di H4 kalian nggak bisa melihat dengan jelas, cek aja di daily. Sekarang lagi krusial untuk USD CAD. Really crucial. Karena apa? Kemungkinan head and shoulder atau kemungkinan malah dia break trendline, retest dan melanjutkan kenaikannya. This is worth to keep an eye untuk USD CAD. Euro Yen kita expected dia untuk naik lanjut terus, tetapi kita kena stop loss. Berarti ada live trade kemarin hari Jumat. Dia up sampai area sini atau berapa pip ini? 60 pip dan shredded down membuat double top di sini. What will happening? Kemungkinan dia masih akan lanjut turun sampai ke area sini 115.6. Itu juga di area trendline juga kemungkinan. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana market reaksinya di 1156. Nanti kita bisa lihat. Euro USD lihat semua kelihatannya lagi di area resisten dan shut it down. Target pertama pastinya di area zone 10802. Kalau ada yang sell, just hold it until area situ. That's fine. Australian dollar kalau nggak salah banyak yang sharing di grup. Boom, break, retest ke area sebelumnya. What will happening? Kemungkinan turun masih ada kemungkinan turun. Kita bisa cek lebih detail di area sini. That's totally not what I'm expected now. Okay. Kemungkinan masih ada kemungkinan turun. Kita expected dia untuk boom dan naik kemarin ketika dia di 64.000, waktu harga masih di atas sini, kita asumsi dia ke sini dan sekarang sudah di area zone. Kita lihat nanti kalau dia valid high, kemungkinan memang masih membuat untuk lower low. Targetnya adalah di area 620.63. Itu psychology level untuk yang nanti kita tunggu ini valid high terlebih dahulu. GBP USD kita hold posisi udah lama sekali nih, mulai dari 28 April sampai sekarang 1 mingguan masih ada posisi. Sekarang dia telah membuat head and shoulder kecil malahan. Jadi ini membuat prediksinya lebih bagus dia untuk go down deeper. Target masih jauh sekali, dia masih bermain-main di area sini.
Jadi just waiting untuk at the moment. Gold, what's happening with gold? Kalau bisa dilihat gold 2 kali nih, dua kali undecision. Kita lihat di H4-nya, kita expected untuk lebih turun lagi di area sini kemarin, ternyata dia berbalik arah, kita salah. Jadi that's fine. Dia break, retest, membuat valid high. Untuk kemungkinan turun masih ada kalau saya lihat untuk saat ini. Untuk gold untuk ke lebih dalam lagi sedikit sebelum dia melanjutkan trennya. Tren di daily still bullish. Kayak still bullish. Jadi tapi untuk kemungkinan turun sedikit masih ada. Contoh sekarang kemungkinan dia akan ke 1680 terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan untuk kebulishannya. Itu kemungkinan di area situ untuk gold. Kita bakalan update lagi nanti kalau emang ada perubahan pergerakan dari market. Karena market saat ini lagi agak berubahnya agak begitu cepat. Jadi kita akan update sebagusnya nanti. Oke, that's all for